Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 209, pertarungan kembali terjadi. Melirik ke-12 pembunuh bertopeng ungu yang mengelilinginya, wajah Jian Wushuang tampak dingin. Napas ke-12 pembunuh bertopeng ungu itu sangat ganas. Di antara mereka, 8 orang telah mencapai alam kekosongan Yin yang luar biasa, dan 4 lainnya telah mencapai puncak alam kekosongan Yin. 8 di alam kekosongan Yin luar biasa dan 4 di puncak alam kekosongan Yin. Menara bulu darah benar-benar menganggapku tinggi. Jian Wushuang tersenyum dingin. Jian Wushuang, aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat lagi dalam waktu sesingkat itu. Pembunuh bertopeng ungu, yang telah dipukul mundur dan menabrak pohon, saat ini berjalan lagi ke arah Jian Wushuang dan menatapnya dengan mata dingin. Kau, harimau hantu. Tatapan mata Jian Wushuang berubah dingin. Dia pernah bertemu Ghost Tiger di Sekte Sembilan Kaisar dan tahu bahwa dialah yang menghancurkan dantian ayahnya. Saat itu dia berkata bahwa dia harus membunuhnya jika dia melihatnya lagi. Sekaranglah saatnya. Beraninya menara bulu darah mengirim pembunuh ke lembah langit untuk membunuhku. Jian Wushuang sedikit terkejut dan menatap ke atas ke kehampaan atas yang luas. Tidak mengherankan, banyak ahli dari 12 dinasti pasti telah berkumpul di kehampaan atas dan mengawasi lembah langit. Oleh karena itu, mereka harus menghentikan para pembunuh yang menyusup dari menara bulu darah. Namun, mereka dengan mudah mendekatinya dan telah melalui serangkaian pembantaian, namun 12 dinasti tidak bereaksi sama sekali. Hal itu membuat Jian Wushuang merasa tercengang. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu Anda? Ghost Tiger merasakan apa yang dipikirkan Jian Wushuang dan tersenyum dingin. Jangan berpikir lagi, kami sudah siap untuk membunuhmu selama perburuan paling timur. Kali ini, kau harus mati dan tidak ada yang bisa menolongmu. Membunuhku. Kau. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Haha, bukankah itu cukup? Ghost Tiger tertawa, lalu dia mengedipkan mata pada pembunuh bertopeng ungu di sampingnya. Tindakan. Ghost Tiger memimpin dan 11 pembunuh bertopeng ungu yang muncul kembali juga menyerbu ke depan dan menyerbu ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang tampak kaku. Setelah melirik Yang Zaixuan dan 4 orang lainnya, dia mengeluarkan pedang pembunuh 3 kalinya dan berkata, jaga diri kalian. Setelah mengatakan itu, Jian Wushuang langsung menemui para pembunuh secara langsung. Kakak ketiga. Yang Zaixuan, Su Rou, dan Bai Li Chen memandang Jian Wushuang dengan khawatir, tetapi mereka tidak berdaya untuk berbuat apapun. Bagaimanapun, mereka baru saja melalui pertarungan sengit dan terluka parah. Kekuatan tempur mereka sudah terbatas sekarang dan mereka tidak banyak membantu dia. Pergilah ke neraka. Ghost Tiger dan pembunuh bertopeng ungu di puncak alam Yin Void di sampingnya memimpin, bergegas menuju Jian Wushuang. 2 cahaya hitam yang menyilaukan meledak secara bersamaan, satu langsung menuju tenggorokan Jian Wushuang dan satu lagi menuju jantungnya. Minggir dari jalanku. Jian Wushuang mengeluarkan suara gemuruh dan pedang pembunuh 3 miliknya tiba-tiba meledak. Dengan 4 esensi pedang yang digabungkan, dia dengan tepat memainkan bentuk idealis dari teknik pedang tanpa pamrih. Cahaya dingin yang mengalir menyapu dengan dahsyat dan, dalam putaran tangan, cahaya yang mengalir itu bertabrakan dengan kedua cahaya hitam itu. Begitu kekuatannya yang mengerikan meledak, kedua lampu hitam itu meredup. Bahkan Ghost Tiger dan pembunuh bertopeng ungu dari Yin Void Champion langsung dilawan. Satu gerakan sekaligus memaksa mundur 2 orang di puncak alam Yin Void. Serangan 10 pembunuh bertopeng ungu kiri jatuh pada saat yang bersamaan. Wajah Jian Wushuang berubah sedikit, tetapi sesaat kemudian, sosoknya berubah menjadi hantu dan dia mengayunkan pedang pembunuh 3 secepat hantu. Kelang, 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 kelang. Terdengar 10 kali benturan. Tubuh Jian Wushuang bergetar hebat, dan tanah di bawah kakinya retak. Dia mundur beberapa langkah dan setiap langkah jatuh ke tanah dengan keras dan keras. Berhenti, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap para pembunuh bertopeng ungu sambil menyeringai. Kalian terlalu lambat. Para pembunuh bertopeng ungu itu menyipitkan mata mereka. Orang ini kuat dalam menyerang dan berhasil memukul mundur 2 orang di puncak alam kekosongan Yin hanya dengan satu gerakan. Tanpa diduga, dia juga kuat dalam bertahan karena berhasil menangkis serangan kita. Dia mungkin bisa menahan serangan pertama, tapi mungkin tidak bisa menahan serangan kedua. Ayo, bunuh dia. Para pembunuh bertopeng ungu itu tanpa ragu mengambil tindakan lagi. Namun, Jian Wushuang tersenyum dingin dan mengacungkan pedang pembunuh 3 miliknya dengan bebas. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecelakaan lari meningkat lagi. Ke-12 pembunuh bertopeng ungu telah mencoba yang terbaik dan masing-masing memainkan kartu truf mereka. Namun, bagaimana dengan Jian Wushuang?
Kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat pesat setelah ia menggabungkan 4 esensi pedang dan kultivasi kekuatan spiritualnya telah mencapai alam inti emas luar biasa. Sekarang, kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada ahli biasa di puncak alam kekosongan Yin. Yang lebih penting lagi, dia telah memahami 4 esensi pedang, yaitu bumi, api yang mengamuk, tetesan air, dan angin. Itu membuat Jian Wushuang menjadi terampil dalam setiap aspek. Tidak masalah dalam menyerang, bertahan, atau pertempuran yang menguras tenaga. Dia pandai dalam semua hal itu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kelemahan. Ke-12 pembunuh bertopeng ungu mengelilinginya, tetapi dia bergerak bebas di antara mereka seperti seekor ikan. Dengan kemahirannya dalam menggunakan pedang, dia bertahan dari semua serangan mereka dengan mudah. Bahkan dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Melihat apa yang terjadi di bawah kekosongan, para ahli dari 12 dinasti dan sekte lama terkejut dan ekspresi mereka lucu. 8 orang di alam kekosongan Yin luar biasa dan 4 orang di puncak alam kekosongan Yin, tim sekuat itu bersama-sama menyerangnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Orang itu benar-benar berada di alam inti emas primordial. Bagaimana mungkin seseorang di alam inti emas primordial bisa begitu kuat? Mereka semua bingung. Kesenjangan antara alam inti emas primordial dan alam kekosongan Yin yang sangat besar. Beberapa jenius super mungkin dapat dengan mudah membunuh prajurit biasa di alam kekosongan Yin awal atau alam kekosongan Yin mendalam, yang bisa dianggap normal. Tidak ada salahnya untuk melompati pangkat dan menantang seseorang jika seseorang tersebut adalah seorang jenius super dengan pemahaman tinggi terhadap esensi pedang. Tetapi melewatkan hal sebanyak ini adalah hal yang sangat tidak biasa. Jika seorang jenius di alam kekosongan Yin awal membunuh seseorang di alam kekosongan Yin awal atau mendalam, mereka dapat memahaminya. Jika dia bisa membunuh satu orang di alam kekosongan Yin luar biasa, maka itu akan sangat menakjubkan. Seorang jenius seperti itu jarang ada di benua Nanyang, apalagi di 12 dinasti Barat Laut. Akan tetapi sekarang, Jian Wushuang, yang berada di alam inti emas primordial, mampu bertarung melawan 8 orang di alam kekosongan Yin luar biasa dan 4 orang di puncak alam kekosongan Yin secara bersamaan dan bahkan terus bertarung hingga sekarang. Apa artinya itu? Itu tidak mungkin, seorang pakar dari salah satu sekte lama tidak dapat menahan diri untuk berkata. Pada saat yang sama, ketika para ahli membicarakan hal itu, wajah Grey Robe tampak muram. Apa yang kalian lakukan, dasar idiot? Grey Robe mengumpat dan mendengus. Suara mendengusnya bergema di seluruh lembah langit.